Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Baiturrahmah. Di sini saya akan menjelaskan dua alat. Yang pertama itu ada alat elektroforesis dan thermal sealer. Di sini ada pengertian elektroforesis. Apa sih elektroforesis? Elektroforesis adalah suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation ataupun anion. Elektroforesis juga memiliki prinsip, yaitu prinsip kerja elektroforesis yaitu gel dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan anion akan bergerak menuju kutub positif yang disebut dengan anoda. Sedangkan molekul yang bermuatan positif atau yang disebut dengan kation akan bergerak menuju kutub negatif. Di sini ada penggunaan alat elektroforesis. Yang pertama yaitu sampel dana ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Yang kedua, setelah itu molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewati, yang mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel. Yang ketiga itu molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibanding fragmen lebih besar. Yang keempat itu fragmen DNA bermigrasi melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir kemudian. Fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Yang kelima itu setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisi dengan baik pada gel. Yang keenam itu perbandingan pita dalam sampel dengan tenaga DNA dapat diperkirakan ukurannya. Penggunaan fluoresesen dan pewarna kemungkinan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah setelah dipisahkan. Ini ada bagian-bagian alat elektroforesis. Yang pertama itu ada power supply, yaitu untuk menyediakan arus listrik yang stabil dan terkontrol untuk memfasilitasi migrasi. Yang kedua itu ada chamber yang berupa medium tempat berlangsungnya proses elektroforesis. Yang ketiga itu ada loading day berfungsi sebagai pemberat untuk memasukkan DNA ke dalam well agar bisa tenggelam ke dalam well. Yang keempat itu ada tank buffer berisi buffer untuk menjaga kondisi pH serta keadaan serta karena ada ion-ionnya tertentu kemungkinan adanya aliran listrik. Yang kelima itu ada elektroda berfungsi memisahkan molekul berdasarkan muatannya. Yang keenam itu ada cam atau sisir yang berbentuk well atau sumur pada gel agarose. Yang ketujuh itu ada gel terbuat dari agarose atau bahan lainnya. Agarose yang biasa dipakai bisa diatur besar kecil porinya dengan menentukan konsentrasi. Yang kedelapan itu ada gel red, adalah senyawa interkalator DNA yang meningkatkan pada basa nitrogen DNA. Dan di sini ada kalibrasi alat elektroforesis. Apa sih kalibrasinya? Yaitu metode standar menggunakan marker DNA yang telah diketahui ukurannya. Marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersama dengan sampel yang dianalisis. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Dan di sini ada troubleshooting alat elektroforesis. Yang pertama itu pita samar. Pada elektroforesis gel tidak ada pita karena persiapan sampel yang salah, konsentrasi protein yang rendah, kondisi elektroforesis yang tidak memadai, atau masalah dengan gel atau buffer. Yang kedua itu ada pita yang dioles pada elektroforesis. Gel pita yang tercoreng memiliki tampilan buram. Yang ketiga itu ada pita yang berpisah dengan buruk ditandai dengan pita yang bertumpuk rapat. Yang keempat itu ada pemisahan atau migrasi yang tidak wajar. Di sini ada pembacaan data hasil elektroforesis. Pembacaan data hasil elektroforesis dapat dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak secara manual dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar, sedangkan dengan bantuan perangkat lunak biasanya dilakukan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak untuk menganalisis pola pita pada gel. Dan di sini ada alat thermal sealer. Alat thermal sealer adalah instrumen yang menggunakan kontrol suhu yang tepat dan perubahan suhu yang
tepat untuk melakukan polimerase chain reaction atau yang disebut dengan PCR. Di sini ada fungsi dan prinsip. Fungsi utama alat thermal sealer adalah untuk melakukan PCR yang melibatkan siklus pemanasan dan pendinginan berulang sampel DNA untuk memfasilitasi reaksi enzimatik tertentu. Dan prinsip kerjanya yaitu pengulangan siklus untuk melipat gandakan DNA, sedangkan prosesnya berupa denaturasi, annealing, dan elongasi. Dan di sini ada penggunaan alat yang pertama itu pembuatan reaction mixture terlebih dahulu. Yang kedua, hubungkan kabel daya ke step kontak yang sesuai. Yang ketiga, nyalakan thermal sealer dengan saklar daya pada panel belakang. Yang keempat, thermal sealer menjalankan self test untuk memverifikasi fungsi yang benar dan kemudian menampilkan layar awal. Yang kelima, masukkan sampel untuk memastikan pemanasan dan pendinginan yang merata. Wadah harus berada dalam kotak penuh yang dengan blok reaksi. Yang keenam, untuk memulai pengujian menggunakan salah satu metode berikut. Yang ketujuh, buat sebuah protokol baru lalu sentuhan. Yang kedelapan, pilih sebuah protokol dari layar saved protokol lalu sentuhan. Yang kesembilan, layar protokol yang disimpan diatur dalam 3 panel. Yang kesepuluh, panel folder menampilkan semua folder pada instrumen dan flash drive USB jika USB flash drive terhubung. Yang ke-11, file panel menampilkan semua file protokol dalam folder yang dipilih. Yang ke-12, panel pratinjau menampilkan pratinjau file protokol yang dipilih. Yang ke-13, pilih sebuah protokol dari layar protokol yang disimpan. Sentuh edit buat perubahannya, lalu sentuh run. Yang ke-14, instrumen menginformasikan run dan volume sampel. Sentuh OK untuk menjalankan protokol atau sentuh volume untuk mengedit volume sampel. Yang ke-15, alat akan melalui siklus PCR. Yang ke-16, hasil PCR dapat divisualisasi dengan menggunakan teknik elektroforesis. Dan di sini ada bagian-bagian alat. Yang pertama itu blok thermal berlubang di bawah tabung yang menampung campuran reaksi dapat dimasukkan. Yang kedua, tutup pemanas yang menempel pada tutup tabung reaksi itu. Tutupnya mencegah kondensasi air dari campuran reaksi di bagian dalam tutup. Yang ketiga, rotasi knob tutup searah jarum jam akan menurunkan plat pemanas yang memberi tekanan pada tutup tabung agar pemanas erat di blok dan memastikan kontak yang lebih baik. Yang keempat itu panel kontrol mencakup tampilan besar yang memudahkan pembaca dan menampilkan status terkini dari berbagai fitur dan fungsi sistem, serta keypad pada digunakan untuk memasukkan berbagai protokol dan pengaturan. Dan di sini ada kalibrasi alat thermal sealer. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengkalibrasi alat thermal sealer, yaitu yang pertama, metode standarisasi. Metode ini menggunakan standar suhu yang telah dikalibrasi dengan benar. Standar suhu ini biasanya berupa termometer yang telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi. Yang kedua itu metode perbandingan. Metode ini menggunakan alat thermal sealer lain yang telah dikalibrasi dengan benar. Kedua alat thermal sealer tersebut kemudian dihubungkan dan diukur suhunya pada titik-titik yang sama. Dan di sini ada troubleshooting alat thermal sealer. Yang pertama itu tidak ada atau hasilnya rendah karena melampaui batas. Temperatur yang tinggi yang disebabkan oleh inersia blok setelah jalur pemanasan pada awal denaturasi dapat mengganggu efisiensi polimerase hingga tidak ada aktivitas. Yang kedua itu penguapan. Setiap kali cairan menguap, konsentrasi komponen reaksi meningkat. Jadi, Anda mempunyai kemungkinan tertentu bahwa reaksinya tidak akan berjalan sesuai keinginan. Dan yang terakhir itu ada pembacaan data hasil alat thermal sealer. Pembacaan data hasil thermal sealer dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fragmen DNA yang dihasilkan. Fragmen DNA yang dihasilkan dari aplikasi DNA biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui gel elektroforesis, sedangkan fragmen DNA yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.